Melihat dua tangan Maduswara sibuk menahan golokku dan pedang Sinta, aku langsung mempersiapkan tanganku untuk mengumpulkan energi dan langsung aku arahkan pukulan pada dada Maduswara yang menggunakan tangan yang sudah aku selimuti dengan energi itu. Dan ternyata Sinta juga melakukan serangan yang sama. Jadi aku dan Sinta melancarkan serangan secara bersamaan menuju ke dada Maduswara yang membuatnya terpental jauh. Kurang ajar, ngerasa ampuh ha? Rakroso seranganmu iki, ucap Maduswara langsung melesat lagi ke arah kami. Sinta pun langsung ikut melesat ke arah Maduswara sehingga mereka bertumbuk tepat di hadapanku. Mereka saling menahan serangan. Aku tak mau diam saja. Dengan golok yang sudah siap untuk ditebaskan, aku arahkan lagi pada tangan Maduswara, namun seranganku dapat dibaca oleh Maduswara dengan menghindar ke belakang sambil memberi serangan cakaran pada wajah Sinta. Sinta tidak memprediksi serangan itu karena dia menduga Maduswara hanya akan menghindar saja tanpa memberi serangan. Dan cakaran Maduswara berhasil melukai wajah Sinta di bagian wajah. Besetan cakar terlihat memanjang melukai Sinta. Bajingan kowe, wani gawe raiku kaya iki. Sinta terlihat sangat marah dengan serangan Maduswara di bagian wajahnya. Ngopo emange? Wedi rayu meneh, Wedi dielek-elek karo anak buahmu? Ucap Maduswara mengejek Sinta. Karena terprovokasi dengan ucapan Maduswara, Sinta kemudian mulai menyerang membabi buta ke arah Maduswara. Tebasan-tebasan Sinta diarahkan ke sana tanpa memperdulikan apapun yang ada di hadapannya. Yang penting, incarannya adalah Maduswara. Namun karena pergerakan Maduswara yang cukup lincah, serangan-serangan Sinta menjadi tidak tepat sasaran. Apalagi Sinta kali ini dalam kondisi emosi. Maduswara yang melompat ke sana kemari dan berhasil menghindar dari serangan Sinta membuat Sinta menjadi sedikit kelelahan. Terlihat dari intensitas serangannya yang mulai melambat. Melihat kesempatan itu, Maduswara menyiapkan diri untuk menyerang Sinta. Dia melesat dengan kecepatan tinggi sambil menghindar ke sana kemari hingga akhirnya sampai di hadapan Sinta. Seakan-akan mau menyerang dengan jarak dekat, namun bukannya langsung menyerang Sinta. Maduswara justru melompat atau bisa disebut berpindah posisi yang tiba-tiba langsung berada di belakang Sinta. Kedua tangan Sinta langsung dicengkram menggunakan tangan Maduswara dan kaki Sinta pun dicengkram menggunakan kaki Maduswara yang menyerupai tangan. Setelah mencengkram tangan dan kaki Sinta yang membuat Sinta tidak bisa bergerak sama sekali. Setelah itu, kaki dari Maduswara ditarik ke belakang bertujuan untuk menjatuhkan Sinta pada posisi tertelungkup. Dan berhasil, kini posisi Sinta berada di bawah Maduswara dengan keadaan tetap dicengkram. Lalu setelah itu, Maduswara seolah ingin menyerang dengan gigitannya. Mulut bertaring panjang, terbuka cukup lebar. Kurang ajar. Ucul ke opo sing ngarep kowe lakoni saiki ha? Langsung pateni aku nek bisa. Sinta memberontak sambil terus menantang. Nek kuwi karepmu, bakal tak wujudake. Siap-siap wae. Ucap Maduswara semakin lebar, membuka mulutnya dan mengarahkan ke bagian leher Sinta untuk digigit. Aku tidak mau hanya diam saja. Aku berlari menuju ke arah mereka. Tangan kanan aku siapkan untuk menebas, tangan kiriku aku siapkan untuk memukul dengan energi gaib yang sudah aku siapkan. Setelah dekat dengan posisi mereka, aku melompat dan hendak untuk memukul Maduswara dengan tangan kiriku. Melihat aku melompat dan hendak menyerangnya, Maduswara langsung menghindar melompat ke arah kanan. Pukulan yang sudah aku layangkan untuk menyerang Maduswara langsung aku urungkan supaya tidak mengenai Sinta. Dan golok yang aku siapkan untuk menyerang tadi langsung aku tebaskan ke arah Maduswara menghindar. Sehingga gelombang energi yang muncul dari golok itu langsung melesat menuju ke arahnya. Sambil tertawa tanpa menyadari seranganku mengarah padanya, dia sangat pede sudah berhasil menghindari seranganku. Namun tak berselang lama, dia pun sadar dan langsung memposisikan tangannya untuk menangkis gelombang energi yang aku lancarkan itu. Energi tebasan dari golok itu langsung ditangkis dengan memposisikan tangan, seolah ingin menangkap gelombang energi itu, yang membuat Maduswara terseret ke belakang karena kuatnya energi golok mendorongnya. Namun setelah beberapa saat, gelombang energi itu dipecah oleh Maduswara,
sehingga dia berhasil menghindari serangan itu. Ampuh kowe, ora beda adoh karo bapakmu, ucap Maduswara memujiku. Tak, kowe ora apa-apa. Ayo, gendang menyat. Ucapku tak menanggapi Maduswara, tapi langsung membantu Sinta untuk bangun. Aku ora apa-apa, Yan. Dengan wajah menatap kesal ke arah Maduswara, Sinta berdiri dengan bantuanku. Wes, gendang lanjut ke. Sopo sing bakal mati dhisik? Ucap Maduswara langsung melesat kembali menyerang. Siap-siap, Yan. Kowe kudu ngundang Abi Mantra. Dekne bisa ngrewangi kowe ben bisa obah luweh cepet. Ucap Sinta memintaku untuk memanggil Abi Mantra sambil dia melesat ke arah Maduswara. Apa hubungannya Abi Mantra karo obahku sing cepet tak? Tanyaku berteriak. Karena Sinta sudah melesat, dia sama sekali tidak menjawab pertanyaanku. Otomatis aku harus mencari jawabanku sendiri. Aku tidak mempunyai pilihan lain selain memanggil Abi Mantra untuk mengetahui jawaban yang Sinta ucapkan. Aku berusaha untuk memfokuskan pikiranku untuk memanggilnya seperti yang pernah diajarkan oleh Pak Harjo. Dan memang di beberapa pertemuan aku dan Pak Harjo, dia juga pernah mengatakan apabila aku ingin bisa lebih kuat, aku harus bisa bersatu dengan Abi Mantra yang notabene dia adalah leluhurku. Entah bersatu bagaimana, tapi itulah yang dikatakan Pak Harjo. Aku sempat bingung, kenapa setiap kali dalam keadaan terdesak, jika aku diharuskan melakukan sesuatu, tidak pernah langsung berhasil dalam sekali percobaan? Pasti ada saja halangannya, entah karena memang aku yang payah atau bagaimana. Beberapa kali aku memanggil Abi Mantra, tapi sama sekali belum berhasil, hingga pada akhirnya pertarungan Sinta dengan Maduswara begitu sengit saat aku sedang mencoba memfokuskan diri memanggil sosok Abi Mantra. Suara pukulan, bantingan, hingga pedang yang saling bergesek dengan tangkisan satu sama lain terdengar begitu sering. Suara itu terdengar kadang menjauh, kadang mendekat. Sinta benar-benar ingin menghabisinya. Tebasan pedang dan pukulan dari Sinta seringkali dilayangkan pada Maduswara, dan beberapa kali juga serangan itu mengenai Maduswara hingga dia sendiri pun termakan emosi karena gagal menahan serangan Sinta. Ada satu pola yang disadari oleh Maduswara tentang penyerangan Sinta, yaitu apabila serangan yang dilakukan oleh Maduswara begitu dekat jaraknya dengan aku, maka Sinta akan langsung menyeret Maduswara untuk kembali menjauhkan pertarungan mereka dengan aku yang sedang fokus memanggil Abi Mantra. Sejak mengetahui pola serangan itu, Maduswara semakin intens dalam menyerang Sinta di jarak dekat. Kegesitan dari Maduswara akan susah tertebak apabila serangan itu dilancarkan dalam jarak dekat. Dan memang setelah menggunakan serangan jarak dekat, Maduswara beberapa kali menggunakan cakarnya yang panjang untuk melukai tubuh Sinta. Beberapa serangan berhasil membekas dan merusak pakaian Sinta, mulai dari pakaian atas Sinta yang mulai robek oleh cakaran Maduswara hingga menimbulkan luka. Sinta dalam pertarungan jarak dekat ini terlihat kewalahan karena gesitnya Maduswara dengan gerakan yang membingungkan. Mau bocah ayu, wes mulai saya ngelawan aku? Tanya Maduswara mengejek Sinta sambil terus menyerang. Awas kowe, bakal tak cincang cangkemmu. Kurasakan emosi Sinta semakin memuncak. Yakin karo omonganmu? Nek ngono, ayo buktekke. Sopo sing bakal kecincang sik? Ucap Maduswara sambil mempercepat serangannya. Serangan demi serangan semakin cepat dilakukan Maduswara, dan aku mulai merasakan Sinta kewalahan menghadapi kecepatan serangan Maduswara dan mulai terpojok. Hingga pada akhirnya aku mendengar teriakan Sinta. Ah! Suara Sinta begitu melengking. Terlihat sebuah keris hitam dengan garis ungu di tengahnya menancap hingga tembus di lengan kanannya. Suara teriakan Sinta disusul dengan suara tawa puas dari Maduswara. Piye rasane ha? Penak. Kowe ra bakal kelaran kaya ngene nek kowe melu karo aku. Bangsane dhewe ora sepatute nurut karo keluargane bocah kuwi. Derajate dhewe luwih mulya. Tawa Maduswara mengejek Sinta sambil menatapnya dengan menjijikan. Hehe, bangsaku karo bangsamu wis tak kandhani. Beda, aku ra sudi dipadhake karo bangsa jin kewan kaya kowe. Nek kowe ngomong derajate dhewe padha, jelas salah gede. Derajatmu justru luwih rendah dibanding aku. Terus kowe dibanding karo Rian, jelas ra ono apa-apane.
Kowe ku barang sing jijiki, jawab Sinta sambil memegangi tangan Maduswara yang masih menahan kerisnya menancap di lengannya. Dapuranmu, kurang ajar. Jelas bakal tak cincang kowe, ucap Maduswara begitu emosi mendengarkan jawaban Sinta. Setelah saling mengejek, keris yang menancap pada lengan Sinta bukannya langsung ditarik oleh Maduswara, melainkan dia sayat ke bawah hingga menimbulkan bekas robekan pada lengan Sinta yang cukup panjang. Dan saat itu juga teriakan Sinta kembali terdengar. Tatapan Sinta benar-benar semakin menakutkan. Dia melepaskan pedang yang dia genggam untuk kemudian dimasukkanlah tangan Sinta ke mulut Maduswara yang sedang tertawa melihat Sinta berteriak kesakitan untuk menggenggam rahang bawah Maduswara. Terlihat ekspresi terkejut Maduswara dengan apa yang dilakukan Sinta padanya. Ditariknya mulut Maduswara hingga tersungkur di tanah. Lalu Sinta hendak memberi pukulan pada kepala Maduswara. Namun saat Sinta akan memukul, kaki Maduswara yang bisa digunakan untuk mencengkram kemudian meraih tangan Sinta dan kemudian melemparnya cukup jauh. Melihat kesempatan itu, Maduswara yang dalam keadaan tersungkur langsung melesat menuju ke arahku yang masih mencoba berfokus memanggil Abimantra. Aku sempat panik melihat dia melesat ke arahku. Dengan golok yang aku pegang, aku mencoba untuk menebaskan beberapa kali ke arahnya sambil tetap fokus memanggil nama Abimantra. Dengan suara tertawa yang sedikit membuatku ciut, Maduswara terus menerjang ke arahku dengan menghindari gelombang energi dari hempasan golokku. Sinta yang melihatku mulai diserang oleh Maduswara, kemudian secara diam-diam berlari menuju ke arah pedang di mana dia menjatuhkannya tadi. Setelah diambilnya pedang itu, dengan sekuat tenaga dia mengayunkan pedang biru miliknya untuk menebas Maduswara dari belakang tanpa memberi aba-aba, karena aku melihat serangan yang dilancarkan Sinta. Begitu gelombang itu sudah mulai dirasa dekat denganku, aku berinisiatif untuk menunduk atau lebih tepatnya tiarap untuk terhindar dari hempasan gelombang pedang milik Sinta. Entah bagaimana bisa Maduswara menyadari serangan Sinta. Apakah karena gerakanku atau memang serangan Sinta sudah diperhitungkan olehnya? Namun jelas Maduswara bisa menghindari serangan Sinta dengan melompat tinggi yang saat itu tepat berada di atasku. Mbok kira aku ora ngerti? Wes tak batin kowe bakal nyerang aku. Delok niki, bakal mati bolomu saiki, ucap Maduswara dengan wajah penuh nafsu untuk menghabisiku. Wajah panik dari Sinta terlihat begitu jelas. Dia paham apa yang akan dilakukan Maduswara setelah itu, dan apalagi kalau bukan menyerangku dari atas. Dengan posisiku yang masih dalam keadaan bertiarap, akan sedikit memerlukan waktu untuk menghindar. Benar saja, Maduswara melesat dengan cakar kaki yang dia arahkan ke bawah, layaknya seekor monyet yang akan menghentakkan kakinya. Namun pada kasus Maduswara, kuku kakinya diarahkan ke bawah yang bertujuan untuk menusukku dengan kecepatan tinggi. Maduswara melesat dengan cepat, begitu juga Sinta juga melesat ke arahku, berniat untuk menyelamatkanku dari serangan itu. Namun kalau dilihat jaraknya, Sinta tidak akan sampai tepat waktu. Jarak Maduswara dengan punggungku sudah semakin dekat, hingga pada akhirnya Sinta menghentikan langkahnya menuju ke arahku dan menatap lega sambil memegang tangan kanannya yang terluka karena serangan Maduswara tadi. Wani-wani nek kowe arep nyelakani anak turunku? Suara yang aku kenal menggagalkan serangan Maduswara. Aku perlahan melihat ke atas dan menjawab kenapa Sinta bisa selega itu melihat ke arahku. Karena ternyata di dekatku sudah muncul sosok Abimantra yang sedang memegang tepat leher Maduswara. Wajah panik terlihat pada ekspresi Maduswara dan sekaligus tangannya mencoba meronta untuk melepaskan tangan Abimantra dari lehernya. Tanda jika dia tidak menyadari kehadiran sosok Abimantra yang sebenarnya dulu pernah mengejarnya waktu berada di rumah. Mungkin dia juga lupa dengan sosok ini yang masih belum muncul hingga sekarang tiba-tiba menyerangnya. Melihatnya berada di dekatku, aku langsung berdiri. Dan di saat itu juga Abimantra langsung memberi pukulan pada Maduswara hingga dia terpental cukup jauh dari tempat kami. Tak mau membuang-buang waktu, Sinta langsung melompat dan menghampiri ke tempat Maduswara mendarat. Sebuah pedang Sinta siapkan
dengan tangan kirinya untuk menusuk dari atas dan berharap bisa mengusaikan pertarungan ini. Rasa gugup ngadepi makhluk kaya kuwi. Percaya karo atimu nek kowe iku bisa. Nek kowe wis yakin karo atimu dhewe, kowe bakal gampang lakoni apa wae. Eling omongane gurumu. Dadiya wong sing merdeka, ucap Abimantra mengingatkanku. Nggih, niku. Bilih kula dereng saged total percaya kala atine kula ki ambak, soale tasih kula latih. Jawabku pada Abimantra. Wis, sing tenang. Bakal tak rewangi sing diadepi kowe saiki. Tugasku neng kene yo ora liya ben kekarepane leluhure dhewe. Cita-citane bisa kecapai. Ojo nganti tugasmu rung rampung malah kowe gugur. Ucap Abimantra membuatku optimis. Setelah mendapatkan motivasi dan sedikit ungkapan bahwa adanya diriku di sini dan memiliki kemampuan ini bukan hanya karena kebetulan semata. Aku dipilih oleh leluhur-leluhurku untuk meneruskan tujuan mereka. Sempat aku menanyakan, kenapa bukan kakakku yang mendapatkan kemampuan ini dan dipilih untuk meneruskan tujuan leluhur kita, padahal dia lahir terlebih dahulu? Dan Abimantra menjawab, tidak semua anak turun yang dilahirkan itu akan mewarisi kemampuan ini, karena dari leluhur terdahulu memiliki kriteria yang tidak asal pilih. Jadi, dengan terpilihnya aku oleh leluhur, maka diharapkan aku bisa meneruskannya. Dan aku bertemu dengan Pak Harjo itu juga merupakan jalan atau petunjuk dari leluhurku. Ayo, rewangi Sinta. Melas usaha dhewe kaya ngono, ucap Abimantra kepadaku. Nggih, siap. Nanging kawit wau kula nyerang boten saged ngefek mergo kurang cepet gerakane kula. Jawabku sedikit mengeluh padanya. Kuwi alasane ngopo aku teko rene. Nek kowe ngematke aku teko mesti pas kowe isih kangelan. Kene, mapano ning ngarepku, ucap Abimantra sambil menyuruhku untuk berdiri di depannya. Aku menuruti apa yang dikatakannya. Sementara di depanku terlihat Sinta bertarung sengit dengan Maduswara. Beberapa bagian pakaian Sinta sudah mulai terkoyak lebih banyak akibat serangan dari Maduswara. Ingin segera membantu Sinta supaya masalah ini cepat selesai dan ingin segera kubinasakan makhluk yang mengganggu kami itu. Leh, ucap Abimantra di belakangku. Nggih, pripun? Tanyaku balik. Ilangno ambisimu, karo ilangno rasa dengkimu. Nek pengen tak rewangi, kowe bakal nemu opo jawabane sing diomongke Sinta, ucapnya padaku. Mungkin Abimantra mengetahui apa yang ada di dalam benakku soal ingin segera menghabisi Maduswara. Watak yang bisa dibilang jahat atau ambisi yang hanya berdasarkan nafsu membuat hatiku ini menjadi tidak benar-benar tulus. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Abimantra, aku segera mengatur nafas dan langsung kuusahakan untuk membuang semua pikiran yang tadi ada di dalam benakku. Aku hanya tidak terima dengan apa yang sudah dilakukan oleh Maduswara pada orang-orang terdekatku, termasuk Sinta dan Via. Setelah beberapa saat aku sedang mencoba menghilangkan rasa dan pikiran buruk itu, Abimantra kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di punggungku. Telapak tangan yang lembut kurasakan sangat hangat di punggungku. Perlahan, rasa hangat itu mulai menjalar dari badan, ke tangan, kemudian ke kaki, hingga ke sebagian kepalaku. Tubuh terasa menjadi sedikit lebih ringan dibanding tadi sebelum Abimantra meletakkan telapak tangannya pada punggungku. Tak berselang lama, setelah rasa hangat itu menjalar ke sekujur tubuhku, telapak tangan yang tadinya berada di punggung sudah tidak kurasakan setelah seluruh rasa hangat itu menjalar. Abimantra mengatakan untuk segera melesat ke arah Sinta dan membantunya. Sekarang tubuhku akan dapat bergerak lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Sempat aku menanyakan pada Abimantra, bagaimana cara aku supaya dapat bergerak mengimbangi kecepatan mereka, yaitu Maduswara dan Sinta?
Sedangkan dalam menyerang saja aku dari tadi tidak bisa dan hanya membuat bekas sedikit. Itu pun karena Maduswara lengah. Ya, memang beginilah aku. Belum mencoba tapi sudah memikirkan yang buruk terlebih dahulu. Percaya karo atimu. Nek kowe wis bisa percaya karo atimu dhewe, kabeh kekarepanmu bakal keturutan, ucap Abimantra memberikanku nasihat. Tapi kalau aku lari ke sana dengan serangan seperti tadi, yang ada aku hanya akan menjadi bulan-bulanan Maduswara dan akan menyusahkan Sinta. Ucapku tidak percaya diri sambil berbalik arah. Namun saat aku mengalihkan badan, sosok Abimantra sudah tidak ada di sana. Aku mencarinya dengan tampang bingung. Ditambah setelah sadar pakaian yang aku gunakan pun berbeda dengan apa yang aku gunakan sebelumnya. Sandal selop hitam dengan celana pendek warna hitam juga, berlapiskan kain jarit rejeng yang mengikat di pinggangku. Ditambah baju khas adat Jawa tiba-tiba aku pakai. Wes le, ra usah bingung. Saiki gek ndang ayo awake dhewe ngrewangi Sinta, ben gek ndang rampung urusan iki. Nek pancene ra iso dirampung apik-apik, Maduswara tak gone lunga saka kene, ucap Abimantra yang suaranya masih terdengar di kepalaku. Nuwun sewu, jenengan teng pundi kok kula ditinggal piyambakan? Turun aja ngrewangi kula pas posisi kepepet kados niki, tanyaku sambil protes padanya. Aku ra neng ngendi-ngendi, aku ana neng atimu Yan. Ayo gek ndang nyedak neng Sinta, melas dekne, ucap Abimantra yang ternyata sudah masuk ke dalam tubuhku. Siji sing perlu dieling Yan, Maduswara asline dudu makhluk sing jahat. Mula aja dipateni, digawe tumbang wae, engko sisane serahke karo Harja. Sing penting aja dipateni, pesan Abimantra sebelum aku membantu Sinta. Mendengar apa yang dikatakan Abimantra, bahwa aku harus percaya dengan hatiku, maka aku mencoba menarik nafas untuk mempersiapkan diri, melesat ke arah Sinta. Dan tentunya satu pesan Abimantra, aku harus bisa menurunkan atau mengontrol ambisiku atas hal-hal yang buruk. Setelah memantapkan batinku, aku kemudian melesat ke arah Sinta. Cukup terkejut dengan apa yang terjadi padaku. Tubuh ringan ini belum pernah aku rasakan sebelumnya. Untuk sampai di posisi Sinta bertarung tak perlu harus menjejakkan kaki beberapa langkah seperti biasanya. Dalam sekejap, aku sudah berada di sana. Pukulan dengan energi yang sudah aku siapkan di tangan langsung aku arahkan pada Maduswara yang tengah asyik menghindar dari serangan Sinta. Seranganku yang tidak diprediksi oleh Maduswara membuatnya terpukul telak di bagian kepala hingga terdorong membentur tembok. Wajah kebingungannya terlihat sangat kasihan menurutku. Tampak wajah linglung seperti orang bangun tidur. Namun tak perlu waktu lama dia langsung sadar kembali. Kowe iso-isone kurang ajar kowe. Wajah bingung bercampur emosi keluar dari tampang Maduswara. Meh dilanjut opo arep wes wae? Tanyaku sedikit menyombongkan diri. Aku ora ono wedi-wedine karo kowe bocah, ucapnya sambil menghunuskan keris yang dia pegang mengarah ke leherku. Sinta yang melihat serangan itu kemudian menebaskan pedangnya berencana untuk memotong tangan Maduswara. Tapi karena Maduswara mengetahui serangan itu, keris yang dia pegang kemudian dilemparkan ke tangannya yang satu lagi untuk melancarkan serangan selanjutnya dan untuk menghalau serangan dari tangan yang satu lagi. Setelah Maduswara berhasil menangkap keris itu, entah bagaimana aku langsung memukulnya dengan gerakan silat. Padahal aku sama sekali tidak pandai dalam hal bela diri. Pukulan di beberapa bagian tubuh Maduswara membuatnya menjadi semakin tidak terima. Kakinya yang dapat mencengkeram digunakannya untuk membantu meningkatkan serangan. Kain jarit yang berada di pinggangku dengan sengaja dia tarik dan digunakan sebagai pijakan. Dan kini posisinya dia mencengkeram tubuhku dan berniat membanting dirinya sendiri dengan tujuan untuk melemparkan tubuhku. Dan cara yang digunakan Maduswara itu berhasil. Aku terlempar karena tidak bisa menjaga keseimbangan. Cara dia menjadikan pijakan diriku dan kemudian menjatuhkan diri berhasil dilakukan. Namun di saat bersamaan, saat aku memukul tubuhnya tadi, aku berhasil melucuti keris yang dia pegang dan terjatuh di lantai.
Melihat aku terlempar, Sinta melemparkan pedangnya menuju ke arah di mana Maduswara terjatuh. Lalu kemudian, Sinta melompat berusaha menangkapku, dan yang terjadi adalah pedang yang dilemparkan Sinta ke arah Maduswara berhasil dihindari. Dan karena keris milik Maduswara berhasil kulucuti dari tangannya, Maduswara berusaha untuk mengambil pedang milik Sinta yang dilemparkan ke arahnya tadi. Dan setelah berhasil dia untuk mendapatkan pedang Sinta, ekspresi dari wajah Maduswara tiba-tiba berubah. Di lain itu, Sinta berhasil menangkap tubuhku yang terlempar, dan kita pun jatuh ke tanah bersamaan. Melihat sosokku yang memakai pakaian Jawa, Sinta cukup terpukau. "Akhirnya kue bisa nyatu karo Abi Mantrayan," ucap Sinta tersenyum melihat ke arahku. "Iki ra bakal kedadean nek ra ono petunjuk saka kowe karo Abi Mantra," jawabku seadanya. "Wes, ayo fokus nyerang kewan siji kae." Ekspresi Sinta berubah menjadi serius seketika. Tampak Maduswara seolah sedang menahan rasa yang begitu besar. Aku yakin itu adalah efek dari pedang milik Sinta yang dia pegang. Terlihat lagi saat dia mencoba untuk melesat ke arah kami berdua. Namun, pergerakan Maduswara menjadi tidak secepat awalnya. Sambil tetap menahan efek dari pedang yang digenggamnya, dia terus memaksakan untuk mengayungkan pedang itu. Dan karena dipegang oleh bukan pemiliknya, efek yang ditimbulkan adalah sebuah cahaya, persis seperti saat Sinta menebas lengan Barja saat itu. Hanya saja karena Maduswara tidak bisa mengendalikan pedang itu, yang terjadi adalah cahaya itu melesat dengan sangat cepat, namun melesat dan mengarah ke rumahku. Yang jelas di sana ada Pak Harjo, Adi Wilaga, dan Nenek Lasmi. Sinta sempat memintaku untuk menghindar saja, namun mengingat pada siapa yang ada di sana, aku tak mau tinggal diam dan membuat mereka terluka. Walau aku tahu pasti Pak Harjo akan dapat mengatasinya, tapi tidak mungkin semua harus dikerjakan Pak Harjo. Aku spontan dengan kecepatan yang tak kalah dengan cahaya itu langsung mencoba untuk menghalaunya dengan tebasan golok yang juga memunculkan cahaya yang tak kalah besar dari apa yang dilakukan Maduswara. Akibat dari bertabraknya kedua energi cahaya itu membuat getaran yang cukup hebat dirasakan. Dan setelah beberapa saat, gesekan cahaya itu kemudian meledak dan suasana kembali tenang. Tak mau membuang waktu, aku dan Sinta langsung melesat ke arah Maduswara. "Kewan goblok, ora usah sok-sokan nganggo pedangku. Derajat pedang iki luwih dhuwur saka kowe, makane kowe ora iso ngendhalike," ucap Sinta yang sudah berada di hadapannya. Ekspresi Maduswara benar-benar terkejut, dan saat dia hendak menyerang Sinta yang ada di depannya, aku terlebih dahulu menyayat tangannya yang sedang menggenggam pedang Sinta. Namun di saat itu juga aku kecolongan dengan keris milik Maduswara yang belum sempat aku amankan. Ternyata keris itu tergeletak tak jauh dari tempat kita menyerangnya. Dan begitu pedang Sinta berhasil terlepas dari tangan Maduswara, Sinta langsung meraih pedangnya, sedangkan aku yang tahu Maduswara akan mengambil kerisnya yang tergeletak, aku berusaha untuk mendahuluinya. Namun sayang, dia lebih dahulu mencapai keris itu. "Rasa keki." Setelah mendapat kerisnya, Maduswara langsung berbalik badan ke arahku dan berusaha untuk menusukkan keris itu di perutku. Dan di saat itu, Abi Mantra mengambil alih gerakan tubuhku. Dengan sangat lihai, tubuhku langsung menghindar dibarengi dengan memberi pukulan energi ke arahnya, dan tepat mengenai bagian rahangnya, membuat dia mengeluarkan darah dari mulutnya. Setelah serangan pukulanku, Sinta tiba-tiba muncul di belakang Maduswara dan kemudian tak mau kalah denganku, dia juga memberikan pukulan tepat di kepala bagian atas. Seketika Maduswara langsung tersungkur. Tak mau terlihat kalah, Maduswara langsung kembali bangkit dan hendak melesat untuk membuat ruang gerak baginya. Karena kami sudah hafal dengan pola serangannya, maka kami tetap menjaga jarak dengannya untuk tetap berada di serangan jarak dekat. Pedang Sinta yang efektif digunakan untuk jarak jauh sementara dia simpan dan berfokus untuk menyerang dengan jarak dekat. Sinta melesat begitu dekat dengan Maduswara
dan berniat untuk menggapai kaki dari Maduswara yang tepat berada di depannya. Namun, pergerakan Sinta itu terbaca dengan mudah olehnya. Dengan gerakan cepat, Maduswara kemudian menebaskan kerisnya ke arah tangan Sinta. Namun berhasil aku halangi dengan golok yang aku genggam. Itu pun bukan aku yang menggerakkan. Refleks menangkis keris itu dilakukan oleh Abimantra. Bersambung. Tinggal satu bagian lagi ya teman-teman. Terima kasih untuk penulisnya Mas Rian. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah kemarin yang bagian sebelum ini sudah komen ya, untuk supaya bisa Mas Rian collab dengan Mas Teguh Falupi dan juga Mas Dioseta. Demikianlah ya dari Fakta Sejarah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya pamit undur diri. Satu bagian lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.